Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari tercinta, apakah Anda pernah merasakan bahwa persepsi Anda terhadap kehidupan berkembang? Bahwa apa yang dulu tampak sangat penting kini kehilangan maknanya? Jika iya, itu bisa menjadi tanda bahwa Allah mengangkat Anda secara spiritual. Hari ini, kita akan mengeksplorasi tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hati dan jiwa Anda semakin dekat kepadanya. Tetaplah bersama kami sampai akhir, karena refleksi ini dapat mengubah perspektif Anda tentang perjalanan spiritual Anda sendiri. Pertama-tama, perubahan prioritas. Bayangkan sejenak bahwa pandangan Anda terhadap dunia berubah. Apa yang Anda kagumi kemarin kini terasa biasa, sementara yang dulunya sekunder kini menjadi penting. Begitulah awal dari pengangkatan spiritual, sebuah transformasi halus namun mendalam dalam cara Anda memandang kehidupan. Ambisi dan keinginan Anda berubah. Mungkin Anda merasakan sedikit keterpisahan terhadap hal-hal materi. Jam tangan yang sangat Anda inginkan, mobil terbaru yang menjadi impian Anda, keberhasilan profesional yang mendefinisikan nilai Anda, semua itu tampak kehilangan pesonanya. Bukan berarti Anda menolak hal-hal tersebut, tetapi mereka tidak lagi menguasai pikiran Anda seperti sebelumnya. Mereka menjadi aksesori. Sebaliknya, realitas yang lebih dalam menjadi penting. Kedamaian batin, keaslian dalam ibadah, kedekatan dengan Allah. Nabi Muhammad, damai dan berkah atasnya, pernah berkata, "Kekayaan bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi pada kekayaan jiwa." Bukhari Muslim. Kata-kata ini menggema di hati mereka yang bertanya tentang makna sejati kehidupan. Berapa banyak orang yang memiliki kekayaan besar tetapi dihantui oleh kecemasan? Sebaliknya, berapa banyak orang yang hidup dengan sedikit tetapi bersinar dengan ketenangan? Pengangkatan spiritual mendorong Anda untuk mencari kategori kekayaan kedua ini, yang tidak dapat dicuri, yang tidak menyusut, dan yang membawa ketenangan yang tak tergoyahkan. Tetapi bagaimana mengenali perubahan ini dalam diri Anda? Salah satu tanda yang jelas adalah transformasi hubungan Anda dengan ibadah, di mana salat mungkin terasa sebagai kewajiban yang membebani, kini menjadi momen koneksi yang dalam. Karpet salat bukan lagi sekadar aksesori, tetapi tempat perlindungan. Membaca Al-Quran berubah menjadi eksplorasi, setiap ayat menjadi gema dari kekhawatiran Anda dan panduan menuju cahaya. Anda tidak lagi salat secara otomatis, tetapi dengan semangat. Anda tidak lagi membaca secara kebiasaan, tetapi untuk memahami dan menerapkan. Dan perubahan ini tidak hanya berhenti pada praktik ritual. Perilaku Anda juga berkembang. Anda menjadi lebih sadar akan dampak kata-kata, tindakan, dan pandangan Anda terhadap dunia. Apa yang dulu membakar semangat Anda, seperti pertengkaran sepele, pencarian pengakuan, dan kesombongan, berkurang intensitasnya. Anda mendambakan ketulusan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan. Ini adalah tanda bahwa hati Anda mulai murni, bahwa jiwa Anda melepaskan diri dari belenggu yang sementara untuk berakar pada yang abadi. Perubahan prioritas ini adalah karunia, keuntungan besar, dan awal dari perjalanan batin yang, meskipun kadang-kadang menantang, mengarah pada ketenangan yang tak tertandingi. Ujian, jalan menuju pengangkatan. Ujian adalah bagian integral dari eksistensi manusia. Mereka sering muncul tanpa peringatan, dengan kekuatan angin yang mengguncang segalanya. Namun, jika kita melihat lebih dalam, tantangan ini bukanlah kutukan, tetapi kesempatan yang Allah tawarkan untuk tumbuh. Ketika hidup mendorong kita ke sudut, seringkali disitulah kita menemukan siapa kita sebenarnya. Dalam masyarakat modern kita cenderung melihat kesulitan sebagai beban yang harus dihindari. Namun, bayangkan sejenak bahwa momen-momen krisis ini sebenarnya adalah jembatan menuju pengangkatan spiritual. Al-Quran mengingatkan kita, "Kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Surah Al-Baqarah 255. Setiap kesulitan, seburuk apapun, adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Seringkali kita kehilangan harapan, rasa sakit terasa tak tertahankan. Namun, di saat-saat tersebut,
janji ilahi terpenuhi. Kesabaran dan iman kepada Allah membuka pintu yang tidak pernah kita bayangkan. Setiap ujian adalah ujian, memang, tetapi juga merupakan kesempatan untuk memurnikan hati dan memperkuat ikatan dengan Sang Pencipta. Dalam momen-momen kesepian, penderitaan, dan keraguan, kita mencari cahaya. Cahaya ini, yang berasal dari iman, membimbing kita melalui kegelapan. Pandangan baru tentang hubungan manusia. Seiring dengan pertumbuhan iman kita dan penguatan koneksi kita kepada Allah, kita mulai melihat hubungan kita dengan manusia dengan cara yang sama sekali baru. Perubahan ini bukan hanya hasil dari tindakan salat atau pengabdian pribadi, tetapi juga dari cara kita berinteraksi dengan orang lain. Pengangkatan spiritual terwujud dalam cara kita melihat, memperlakukan dan mencintai mereka yang ada di sekitar kita. Hubungan manusia bukan lagi pertukaran materi semata atau kebutuhan emosional, tetapi ladang pembelajaran dan pengabdian. Nabi Muhammad, damai dan berkah atasnya, telah membimbing kita dengan kata-kata ini. Seseorang mengikuti agama temannya. Oleh karena itu, hendaknya setiap orang berhati-hati terhadap siapa yang dijadikannya teman. Tirmidzi. Hadis ini merangkum pentingnya pengaruh yang dimiliki sebuah teman terhadap kita. Teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, mereka yang kita habiskan waktu bersamanya, memiliki dampak langsung pada iman kita, karakter kita, dan cara kita menjalani spiritualitas kita. Memilih dengan cermat siapa yang menemani kita di jalan ini menjadi sangat penting. Seiring dengan pertumbuhan iman, transformasi halus namun mendalam terjadi. Kita merasakan kepuasan baru dalam memberi, daripada terus-menerus mencari untuk menerima. Cinta yang tulus dan keinginan untuk melayani menjadi prioritas. Senyuman yang tulus, tindakan kebaikan, dukungan moral menjadi harta karun yang kita cari. Tindakan kecil ini, meskipun sederhana, memiliki bobot yang sangat besar dalam timbangan kehidupan setelah mati. Haus akan pengetahuan dan pemahaman. Pengangkatan spiritual tidak hanya terwujud melalui tindakan pengabdian kita atau hubungan kita dengan orang lain. Ia juga terungkap dalam haus kita yang tak terpuaskan akan pengetahuan. Ketika jiwa kita mulai terangkat, ia merasakan kebutuhan mendalam untuk memahami dunia di sekitarnya. Tetapi yang paling penting adalah untuk mendalami pemahaman tentang pesan ilahi. Hasrat untuk mengetahui ini menjadi pencarian yang konstan. Sebuah pencarian yang melampaui rasa ingin tahu biasa untuk mencapai tujuan suci memahami dan menerapkan firman Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Al-Quran mengingatkan kita akan pentingnya pengetahuan. Hanya ulama di antara hamba-hambanya yang takut kepada Allah. Surah Fatir 35:28. Ayat ini menekankan bahwa ketakutan sejati kepada Allah tidak hanya berasal dari rasa takut, tetapi dari pemahaman akan kebesaran dan kebijaksanaannya. Semakin Anda belajar, semakin Anda menemukan keindahan pengetahuan ilahi, dan semakin hati Anda terbuka untuk kebijaksanaan yang tidak terduga. Syukur sebagai cara hidup. Pengangkatan spiritual mencapai puncaknya dalam penerimaan total terhadap rasa syukur. Ini bukan hanya perasaan sementara, tetapi benar-benar cara hidup. Ketika Anda merasakan kehadiran Allah di setiap aspek kehidupan Anda menemukan keindahan syukur. Apa yang dulunya dianggap sebagai rutinitas biasa, satu hembusan napas, satu senyuman, satu sinar matahari, menjadi berkat yang tak terbatas. Anda kemudian memahami bahwa setiap momen adalah hadiah dari Allah, sebuah kesempatan untuk merasakan kebaikan dan rahmat-Nya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Jika Anda bersyukur, Aku akan menambahkan lebih banyak kepada Anda." Surah Ibrahim 14:7. Ayat ini memberikan kunci berharga. Syukur menarik lebih banyak kebaikan. Namun syukur ini tidak terbatas pada saat-saat kebahagiaan atau keberhasilan. Ia juga mencakup saat-saat kesulitan. Disinilah hikmah sejati dari syukur. Ia memungkinkan kita menemukan cahaya bahkan dalam kegelapan. Salat kemudian menjadi dialog, momen keintiman dengan Sang Pencipta. Membaca Al-Quran menjadi percakapan yang hidup. Anda tidak lagi membaca hanya untuk memenuhi kewajiban,
tetapi untuk merasakan setiap kata bergema dalam hati Anda. Momen-momen kesendirian bukan lagi periode kekosongan, tetapi kesempatan berharga untuk merenungkan keberadaan Anda, untuk berdialog dengan Allah, dan untuk menerima cahayanya. Kesimpulan saudara dan saudari, pengangkatan spiritual adalah perjalanan yang indah. Itu tidak linier, penuh dengan liku-liku, penemuan, dan kadang-kadang tantangan. Tetapi itu juga merupakan janji akan kehidupan yang lebih kaya, lebih otentik, dan lebih selaras dengan prinsip-prinsip ilahi.